Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Alfiana Putra dengan NIM 235176111 KT 10298. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok B PKH B16. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gangguan biotik pada tanaman sikat botol. Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan anggota-anggota yang lain ya. Nama saya Hanifah Roshida dengan NIM 235211823 KT 10414. Nama saya Kaisa Nur Azizah dengan NIM 235155306 KT 10240. Perkenalkan, nama saya Faiz Maula Junaifi dengan NIM 23-520202 KT 10350. Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan-hutan dan lahan basahnya menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang unik, termasuk spesies yang hanya ditemukan di Indonesia. Upaya-upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang bijaksana menjadi sangat penting untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dan mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Tanaman kalistemon ini juga merupakan tanaman yang dapat tumbuh di iklim tropis seperti di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma yang harum dan khas. Kalistemon merupakan famili dari Myrtaceae yang asalnya itu dari Australia, yang terdiri dari 34 spesies. Ada juga beberapa tanaman kalistemon yang berasal dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Afrika, yang dimana memiliki spesies kalistemon. Tanaman kalistemon memiliki keterkaitan erat dengan Melaleucas, yang memiliki persamaan morfologi dan bunga. Kalistemon umumnya disebut sebagai bottle brush, karena memiliki bentuk bunga yang mirip seperti sikat botol. Secara alami, tanaman kalistemon hanya dapat tumbuh pada daerah yang memiliki iklim sedang atau tropis seperti di Indonesia dan Australia, khususnya pantai timur dan barat daya. Selanjutnya ada penyebab hama kutu daun pada tanaman sikat botol. Pada hasil pengamatan yang sudah dilakukan, hama yang menjangkit pohon sikat botol yang berlokasi di FKT adalah kutu daun. Kutu daun adalah hama yang sering menginfeksi berbagai jenis tumbuhan, termasuk pohon sikat botol. Mereka menghisap cairan tanaman dan dapat menyebabkan daun menguning, kering, atau keriting. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kutu daun merusak tanaman dengan cara menusukkan stiletnya pada daun sehingga pertumbuhan terhambat dan kerdil. Kencang. Selanjutnya ada gejala dan tanda hama kutu daun pada tanaman sikat botol. Berdasarkan pengamatan kami, pada daun tanaman sikat botol terdapat gejala-gejala kutu daun seperti daun mengering dan menguning, serta terdapat bintik-bintik hitam kecil atau biasa disebut bercak klorotik. Kutu daun sering terlihat di helai daun, ranting, cabang, dan batang, dan tangkai buah. Kutu daun dapat menghisap nutrisi tumbuhan inang. Bekas tusukannya menyebabkan bercak-bercak klorotik. Pencegahan adalah salah satu kunci utama dalam mengelola hama pada pohon sikat botol atau kalistemon sp dan menjaga kesehatan tanaman Anda. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat membantu mengurangi risiko serangan hama pada sikat botol. Yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Saat menanam pohon sikat botol, dipertimbangkan untuk memilih lokasi yang tepat. Pastikan tanahnya memiliki drainase yang baik dan cahaya matahari yang cukup. Tanaman yang tumbuh di lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan lebih tahan terhadap serangan hama. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Secara perawatan rutin pada pohon jika betul Anda termasuk penyiraman yang cukup, pemupukan, dan pemangkasan yang sesuai. Pohon yang sehat lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, kebersihan taman. Pastikan untuk mengetahui kebersihan di sekitar tanaman Anda. Hapus daun-daun yang gugur atau sisa-sisa tanaman yang mati, karena ini dapat menjadi tempat persembunyian bagi hama. Yang keempat, rotasi tanaman. Jika Anda memiliki lebih dari satu pohon sikat botol, pertimbangkan untuk merotasi lokasi penanaman ini
dapat membantu pencegahan serangan hama yang berulang pada tanaman yang sama. Dan yang terakhir adalah pengendalian penyakit bercak daun atau yang disebut sebagai Cercospora sp. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh cendawan Cercospora sp yang dapat menular melalui udara maupun air. Bercak ini muncul pada daun bagian bawah, kemudian menyebar ke daun bagian atas. Gejala kerusakan penyakit ini yaitu awalnya berupa bercak kecil berwarna kuning pada daun dengan pola menyebar. Lalu bercak kemudian membesar, berbentuk bulat, dan berwarna coklat dengan lingkaran luar berwarna kuning. Selanjutnya, adapun pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, sanitasi dan rotasi lahan agar propagaul cendawan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh atau terbawa oleh sisa-sisa tanaman kacang tanah yang bercampur dengan tanah. Lalu yang kedua adalah pengendalian hayati dengan menggunakan minyak cengkeh. Minyak cengkeh yang disemprotkan ke daun yang terinfeksi dapat menurunkan infeksi penyakit bercak daun. Lalu selanjutnya adalah pengendalian kimiawi dengan penyemprotan fungisida berbahan aktif tiovanat metil dan triadimefon. Bahan kimia tersebut disemprotkan masing-masing 2 kali pada saat tanaman berumur 4 dan 6 minggu serta 8 dan 10 minggu. Udah. Selanjutnya dilakukan pengendalian pada pohon sikat botol. Ada beberapa langkah dalam mengendalikan pohon sikat botol. Yang pertama, pemeliharaan rutin. Pastikan pohon sikat botol kalian dalam kondisi yang sehat dengan memberikan perawatan dasar seperti penyiraman yang cukup, pemupukan, dan pemangkasan yang sesuai. Yang kedua, dilakukan pemantauan. Periksa secara teratur pohon kalian untuk tanda-tanda kehadiran hama. Semakin cepat kalian mengidentifikasi masalah, semakin mudah untuk mengatasinya. Yang ketiga, dilakukan pengendalian hama fisik. Kalian dapat mencoba menghapus hama secara fisik dengan menyemprotkan air atau membersihkan mereka dari tanaman menggunakan tangan atau sikat lembut. Yang keempat, penggunaan pestisida. Jika serangan hama sangat parah, kalian dapat mempertimbangkan penggunaan pestisida yang aman dan sesuai dengan instruksi penggunaan. Pastikan untuk mengikuti pedoman penggunaan pestisida dengan benar. Yang kelima, dapat dilakukan dengan memelihara musuh alami. Beberapa hama pada pohon sikat botol dapat dikendalikan oleh musuh alami, seperti predator serangga. Memelihara populasi serangga predator dalam taman atau area sekitar pohon sikat botol dapat membantu mengurangi masalah hama. Dan yang terakhir, dilakukan praktek kehijauan. Menjaga lingkungan pada pohon sekitar tanaman sikat botol seimbang dan sehat dengan praktek kehijauan seperti tanaman kompanion yang dapat menarik serangga predator dan menjauhkan hama.